Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang cerdas dan hebat. Apa kabar hari ini? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, coba kalian baca teks non-fiksi yang berjudul ekosistem ini. Coba, menurut kamu, manakah ide pokok dari paragraf yang tadi? Ya, betul sekali. Ide pokok pada paragraf yang tadi adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti yang kalian lihat pada teks tadi, kalimat lain dalam paragraf itu hanya menjelaskan tentang pengertian lingkungan, dan kalimat lainnya hanya memberikan contoh dari lingkungan. Anak-anak, kalian tahu apa itu ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama dan bisa juga pada kalimat akhir. 5 langkah cara menentukan ide pokok. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Perhatikan kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima, tandai info penting pada tiap paragraf. Anak-anak, coba kalian perhatikan dan baca teks non-fiksi yang berjudul jenis makanan hewan berikut. Anak-anak, setelah mengamati teks yang berjudul jenis makanan hewan yang tadi, kalian akan membuat beberapa pertanyaan dari teks tersebut. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu, kalimat tanya merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Arti kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Adapun kata tanya yang digunakan untuk membuat kalimat tanya yaitu siapa, apa, kapan, di mana, ke mana, dari mana, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak, tadi Ibu sudah memberikan sebuah contoh teks non-fiksi yang berjudul jenis makanan hewan. Nah, teks non-fiksi merupakan sebuah teks yang dibuat dengan berdasarkan kenyataan yang benar ada, realita tanpa unsur mengada-ngada, atau dengan hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Lalu, apa perbedaannya dengan teks fiksi? Cermati perbedaannya sebagai berikut. Anak-anak, coba amati perbedaan teks fiksi dan non-fiksi berikut ini. Anak-anak, tadi kalian sudah membaca teks non-fiksi yang berjudul jenis makanan hewan. Nah, sekarang kita akan menggolongkan hewan berdasarkan makanannya. Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Silahkan kalian baca ciri-cirinya dan contoh hewannya. Kedua adalah karnivora atau hewan pemakan daging. Silahkan perhatikan ciri-cirinya dan contoh hewannya. Dan yang ketiga adalah omnivora atau hewan pemakan tumbuhan dan daging. Coba kalian amati ciri-ciri dan contoh hewan dari omnivora. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker apabila ingin keluar rumah, serta selalu menjaga kebersihan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.